Raja Pedang, Jilid 11 Episode 2, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Toa Suheng, kurasa Toa Suheng saja yang menjaga rumah, biar aku yang mewakili Suheng mencari jahanam Tio Xian itu di Hexiongsan. Sudah terang bahwa Pek Lian Pai amat curang, kalau Suheng sendiri yang pergi ke sana, jangan-jangan mereka akan mengatur jebakan karena mereka sudah mengenalmu. Akan tetapi kalau aku yang pergi, mereka belum mengenalku, maka kiranya akan lebih leluasa bagiku untuk bergerak. Hanya saja, harap Suheng memberi gambaran yang jelas tentang rupa orang si Tio itu. Mendengar kata-kata Kui Xin ini, Bun Si Teng mengangguk-angguk. Tak dapat disangkal pula, ucapan Kui Xin ini memang benar sekali. Selain itu, dia sudah percaya akan kepandaian sutenya ini yang tidak berbeda jauh dengan kepandaiannya sendiri. Betapapun juga, menjaga di rumah kiranya merupakan kewajiban yang tidak kalah pentingnya, pula amat berbahaya karena selain harus melindungi anak istrinya, dia harus pula melindungi adiknya yang sedang sakit. Baiklah, Kui Sute, akan tetapi kau harus hati-hati benar karena biarpun mengenai kepandaian silat kiranya kau tak usah khawatir menghadapi mereka, namun mereka itu licik dan curang sekali. Untuk mengenal orang si Tio itu mudah saja. Perawakannya kurus tinggi, kumisnya kecil panjang dan di atas pipi kanannya terdapat sebuah tahi lalat merah, lah bicara dengan lidah utara. Setelah mendapat penjelasan dari Suhengnya, Kui Xin lalu pergi melakukan tugasnya, mencari musuh besar Suhengnya itu ke dusun Hexiongsan. Dusun itu kecil saja, akan tetapi ternyata tidak mudah bagi Kui Xin untuk mencari Tio Xian. Agaknya tidak ada yang mengenal orang ini di Hexiongsan. Akhirnya dia mendapat keterangan tentang orang ini dari seorang pemilik warung arak. Orang tinggi kurus berkumis kecil dan ada tahi lalatnya merah di pipi kanan. Ah, benar, dia pernah membeli arak di sini, malah tadi aku lihat dia lewat di sini menuju ke timur. Mendengar keterangan ini, Kui Xin mengucapkan terima kasihnya dan cepat dia melakukan pengejaran ke timur. Di sebelah timur dusun ini terdapat sebuah hutan kecil. Tanpa ragu-ragu Kui Xin memasuki hutan ini, biarpun hari sudah mulai senja. Hutan pohon siong yang menghitam kulitnya itu nampak gelap. Ia melihat hutan itu sunyi saja, bahkan tidak nampak seekor binatang hutan. Tiba-tiba dia mencium bau asap dan melihat asap membumbung tinggi dari sebelah kiri. Berindap-indap dia mendekati dan dengan girang dia melihat seorang laki-laki menghadapi api unggun. Laki-laki ini cocok dengan gambaran diri Tio Xian dan lebih girang lagi hatinya karena melihat laki-laki ini seorang diri saja, tidak ada orang lain di situ. Dengan berani dan gagah Kui Xin lalu meloncat mendekati dan berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Orang si Tio, bersiaplah membuat perhitungan atas perbuatanmu yang pengecut dan curang. Bentaknya sambil mencabut keluar pedangnya. Orang tinggi kurus itu tersenyum, lalu bangkit berdiri dengan tenang. Payah kau mencari-cari aku di Hexiongsan, lalu mengejar ke sini atas keterangan tukang penjual arak. Dapat bertemu setelah aku membakar daun-daun kering ini. Orang muda yang gagah, apa perlunya kau mencari aku Tio Xian? Kui Xin kaget sekali, kiranya orang yang dicari-carinya ini telah lebih dulu tahu akan kedatangannya. Benar berbahaya, diam-diam dia mengerling ke kanan kiri untuk mencari kalau-kalau orang ini sudah memasang jebakan. Ia merasa gentar juga, namun sebagai seorang pendekar dia tidak mau memperlihatkan ini. Jangan kau bersikap pura-pura, katanya mengejek. Kau sudah berani menipu Kunlun Sam Heng Te, menipu kedua Suhengku, malah melukai Ji Suhengku dengan pengeroyokan pengecut. Ketahuilah, aku Kui Xin takkan membiarkan orang macam engkau menghina Ji Suheng begitu saja. Orang itu sambil tersenyum lalu menjura. Kiranya Pek Le Jiu Kui Eng Hiong yang datang. Sudah lama mendengar nama besar Kui Eng Hiong, dan aku yang bodoh Tio Xian juga sudah beruntung sekali berkenalan dengan kedua saudara Bun yang gagah. Mendongkol sekali hati Kui Xin. Orang si Tio, jangan berpura-pura menjual mulut manis. Awas pedangku, telah merasa dipermainkan dan khawatir kalau-kalau dijebak maka cepat dia mengirim serangan. Benar-benar berdarah panas. Orang itu dengan mudahnya mengelak Kui Xin mendesak lagi dengan pedangnya sehingga mau tidak mau Tio Xian mencabut golok dan menangkis. Kau hendak menguji kepandaian. Baiklah, tiada halangannya di tempat sunyi kita bermain-main, biar kita penuhi syarat perkenalan dengan bertanding lebih dulu. Di lain saat kedua orang itu sudah bertanding seru. Diam-diam Kui Xin harus mengakui kehebatan lawannya yang memiliki golok yang amat cepat dan kuat.
Payah dia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya, namun tetap saja dia tidak mampu mendesak lawannya. Dia mulai gelisah. Kalau ada seorang lagi saja teman lawannya, dia tentu celaka dan takkan dapat menang. Oleh karena itu dia mulai melakukan pukulan-pukulan tangan kiri, yaitu pukulan Pekle Jiu yang amat ampuh. Ayah, kau benar-benar hendak mengambil nyawa orang tak berdosa. Tio Xian nampak terkejut dan cepat mengelak. Mari kita bicara dulu. Tapi Kui Xin mana mau berhenti. Malah menyerang makin gencar dengan pedang dan pukulan-pukulannya. Tiba-tiba Tio Xian juga melakukan penyerangan dengan tangan kirinya, melakukan pukulan-pukulan jarak jauh untuk menandingi Pekle Jiu dari jago muda Kun Junpei itu. Pada saat itu cuaca sudah mulai gelap. Pertempuran sudah berlangsung hampir 100 jurus. Berkali-kali Tio Xian minta dihentikan, namun Kui Xin tidak mau peduli. Tiba-tiba berkelebat bayangan kecil berwarna merah ke arah Tio Xian. Orang ini terkejut menangkis dengan goloknya. Bayangan itu ternyata sehelai sapu tangan dan Tio Xian mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. "Oh, kau bersekutu dengan dia." Lah mengeluh dan tiba-tiba tangan kirinya melayangkan beberapa buah Pek Lianting ke arah Kui Xin. Penyerangan ini tiba-tiba datangnya. Kui Xin sudah berusaha menghindarkan diri, namun sebatang paku Pek Lianting dengan tepat sekali menancap di jalan darah dekat lehernya. Pandang matanya gelap dan Kui Xin mengeluh perlahan lalu roboh pingsan. Ketika Kui Xin membuka matanya sambil mengeluh kesakitan, dia menjadi heran dan kaget karena mendapatkan dirinya sudah rebah di atas perbaringan dalam sebuah kamar yang berbau harum. Lehernya terasa panas dan sakit sekali, sampai berdenyut kepalanya. Namun dia memaksa diri bangun duduk. Terdengar pintu kamar berderit terbuka, lalu tertutup lagi. Kui Xin menoleh dan matanya terbelalak lebar ketika dia melihat seorang wanita muda cantik sekali memasuki kamar itu sambil tersenyum manis.